Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang siapa saja sih yang bisa ikut seleksi ASN P3K tahun 2022. Jadi sebelum mulai, kita tekan tombol subscribe-nya dulu dong. Yuk. Oke, terima kasih teman-teman yang udah tekan tombol subscribe-nya. Nah, kita mau tahu nih, siapa saja sih yang bisa ikut seleksi ASN P3K. Jadi, ASN P3K ini dia hampir sama kayak PNS ya. Cuman bedanya itu kalau PNS itu dia ada masa pensiunnya. Kemudian kalau ASN P3K itu nggak ada pensiunnya, tapi sedang diusahakan juga oleh pemerintah kita agar P3K juga ada pensiunnya. Juga bedanya itu di bedanya di kontraknya. Kalau ASN P3K itu minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, tapi bisa diperpanjang. Sedangkan PNS itu dia seperti yang kita tahu, dia bukan seumur hidup sih, sampai pensiun pun masih dapat dana pensiun seperti itu ya. Jadi kita bahas aja nih siapa saja yang bisa ikut seleksi ASN P3K tahun 2022. Jadi yang pertama itu adalah ada yang namanya prioritas. Kemudian ada yang namanya pelamar umum. Di sini terbagi dua nih, ada prioritas dan pelamar umum. Jadi pada seleksi ini prioritas lebih diutamakan. Kemudian apabila prioritas udah beres, maka akan dilanjut dengan pelamar umum. Terus siapa aja sih yang masuk kategori prioritas ini? Jadi untuk kategori prioritas ini dia dibagi 3. Ada prioritas 1. Jadi prioritas 1 ini merupakan lulusan passing grade. Nah, jadi guru-guru honorer yang terdaftar di Dapodik yang ikut tes tahun 2021 dan dia lulus passing grade tetapi dia tidak mendapatkan formasi, maka dia akan mendapatkan prioritas 1. Kemudian ada prioritas 2. Prioritas 2 ini merupakan honorer yang terdata di database Kemendikbud. Kemudian untuk prioritas 3 ini adalah guru non ASN terdaftar di Dapodik. Masa kerjanya itu minimal 3 tahun. Jadi kedua ini, prioritas 2 dan prioritas 3 ini seleksinya dia tidak tes tulis lagi, tetapi dengan menggunakan observasi, background check lah istilahnya, seperti itu teman-teman. Kemudian apabila ketiga prioritas ini udah beres, udah selesai, misalkan nggak ada lagi nih yang bisa diolah ataupun ditempatkan, jadi maka lanjut ke pelamar umum. Jadi pelamar umum ini juga dibagi 2. Pelamar umum 1 itu adalah lulusan PPG terdaftar di database Kemendikbudristek. Jadi pelamar umum 1 ini dia belum pernah buat akun SSCASN tahun 2021, maka pelamar umum 1 ini dia termasuk kategori pelamar baru seperti itu. Tetapi dia lulusan PPG terdaftar di database Kemendikbudristek, maka dia lebih didahulukan ketimbang pelamar umum 2. Jadi kalau untuk pelamar umum 2 itu dia terdaftar di Dapodik itu kurang dari 3 tahun seperti itu. Jadi bagaimana sih cara kita ngecek pelamar umum 2 ini terdaftar di Dapodik itu betul terdaftar atau enggak namanya di Dapodik? Karena misalkan ada orang yang baru terdaftar di Dapodik tahun 2022 bulan Maret misalkan, atau bulan April atau bulan Mei
bulan Agustus sebelum ikut tes ASN P3K tahun 2022. Gimana sih cara ceknya? Oke, kalau untuk cara ceknya itu kita buka dulu namanya SIM PKB ya, SIM PKB. Nah, kalau Google aja ya, SIM PKB. Nah, di sini ketika kita ketik SIM PKB maka akan keluar seperti ini. Kita ambil aja login SIM PKB ini. Nah, di sini kita harus memilih registrasi akun GTK. Kemudian kita scroll ke bawah, cari nomor UKG yang ini. Nah, langkah selanjutnya cari deh nama orang atau nama diri kita atau kawan kita yang apakah dia terdata di Dapodik atau enggak. Misalkan namanya Musdalifah Ainun Sari. Nah, kita buat provinsinya misalkan di Aceh lah. Ini semua kota aja, atau mau di spesifikasikan boleh juga. Untuk provinsi aja boleh juga. Ini kosong boleh, cari GTK. Nah, kita lihat nih, untuk Musdalifah Ainun Sari berarti dia belum terdata di Dapodik, nol data GTK. Musdalifah tidak ditemukan. Kita misalkan lagi cari namanya siapa ya, si Windy misalkan, Windy Per di Aceh juga nggak apa-apa, cari GTK. Nah, ketika kita cari si Windy ini, maka dia sudah registrasi akun SIM PKB. Berarti di sini dia sudah statusnya udah aktif terdata di Dapodik. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi yang bisa ikut P3K tahun 2022 untuk pelamar umum tadi, pelamar umum 2, maka adalah orang-orang yang terdata di sini seperti ini teman-teman. Oke, saya rasa video untuk untuk pelamar siapa aja yang bisa ikut untuk P3K itu saya rasa cuman di sini aja ya teman-teman ya. Jika ada pertanyaan boleh di kolom komentar ataupun boleh WA saya boleh juga. Nanti saya letakkan di tentang atau di bio YouTube saya. Oke, jangan lupa like ataupun subscribe apabila video ini bermanfaat. Silakan di-share ke teman-teman lain biar semuanya mendapatkan manfaat. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.